Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heri Conan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang scaling pada PLC Omron CP1E NA20DRA. Sebelumnya perlu kita ketahui untuk fasilitas dari CP1E tipe NA ini. Ini adalah USB buat merogram, dan ini sudah built-in RS232, bisa ke HMI atau bisa komunikasi serial yang lain. Dan sini ada satu lagi buat optional board. Ini bisa ditambahi dengan Ethernet option board, RS232 atau analog. Dan juga ini bisa dihubungkan dengan extension modul seperti ini. Ya, ini hubungannya di sini. Kalau ini modul TS101 buat baca RTD ya, temperatur. Ini juga sudah built-in analog input dan output, 2 analog input dan 1 analog output. Untuk analog inputnya itu berada di channel ini, ada tulisan 90, berada di alamat memori CIO 90 dan 91. Untuk analog outputnya itu berada di memori CIO 190. Di sini juga sudah ada built-in supply 24 volt. Ini ya, DC 24 volt 0,3 ampere. Ini bisa dihubungkan ke input atau output, cuman arusnya kecil ya, 0,3. Nah, ini kalau ini saya hubungkan dengan input. Untuk input di sini ada input COM-nya cuma satu, untuk output ini COM-nya ada beberapa. Ini adalah outputan relay ya ini. Untuk cara menyambungkan ke apa? Misal ke transmitter misal. Ini ada kabel warna kuning sama biru ya. Kuning itu untuk 0 volt atau inputan minus, kalau yang biru ada masalah plus. Cara menghubungkannya, kalau inputnya menggunakan tegangan, itu bisa COM sama Vin. Kalau inputnya berupa arus 420 mili, ini di sini ada Vin dan I input harus di jumper seperti ini. Ini berarti inputannya 4 sampai 20 mili, inputan arus lah. Ini harus di jumper. Kalau untuk outputnya langsung, kalau inputan arus ya langsung di I out dan COM seperti ini. Oke, langsung saja kita program. Kita upload dulu dari PLC-nya. USB. Oke. Oke, ini masih kosong. Oke, pertama-tama kita setting dulu. Di offline dulu ya, offline dulu. Oke, setting, klik setting.
itu pilih built-in AD atau DA ini ya. Checklist semuanya. Kalau misalnya digunakan yang inputan satu ya di checklist satu ini bisa. Ini use average, berarti untuk inputnya sudah di rata-rata, atau di checklist semua, berarti di enable semua. Atau sesuai kebutuhan, misalnya cuma butuh analog input satu misal, ya cuma ini saja. Terus pilih untuk inputannya, kalau saya 4 sampai 20 mili, berarti pilih ini. Oke. Setelah itu, setelah di setting, langsung kita buat untuk scaling. Oh ya, untuk scalingnya saya menggunakan rumus seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan instruksi scaling. Cuman kalau pakai ini enaknya nanti bilangannya bisa kita bikin floating atau real, berarti bisa ada komanya. Untuk rumusnya seperti ini. Misal saya akan menggunakan untuk pengukuran level misal. Berarti level sama dengan input PLC dikali hex scaling, berarti hex scaling levelnya. Misal levelnya itu 0-100, berarti kita ambil yang 100 hex scaling bagi 6000. Nah, 6000 ini dari mana? Bisa cek di settingan tadi. Nah, di built-in ada DA ini ya, analog. Di sini ada keterangannya, base setting built-in analog resolution 6000. Berarti inputnya nanti di scaling itu menjadi 0-6000. Berarti misal kalau ini kan menggunakan 4 sampai 20 mili ya. Berarti 4 milinya itu di PLC terbaca 0, 20 milinya di PLC terbaca 6000. Oke, langsung saja kita program, ambil new contact, power on. Oke, kita floatingkan dulu angka 6000. Berarti ambil new PLC instruction, ketik FLT spasi dan 6000 spasi D0. Berarti integer 6000 itu difloatingkan dan ditaruh di alamat D0. Oke, F6000. Oke, setelah itu kita floatingkan juga untuk input. Inputnya kan 0 sampai 6000 ya, itu angkanya berupa integer. Nah, itu harus kita floatingkan juga. Sebab nanti kita menggunakan rumus floating. Berarti kita juga FLT spasi. Alamat inputnya kan sesuai yang di sini. Ini saya menggunakan chat 90 channel ini ya. Berarti alamat inputnya di 90. 90 spasi, misal tak taruh di D10. Berarti ini input 1, ketik level. Nah, setelah itu kita cek rumus lagi yang tadi. Berarti rumusnya adalah input PLC kali hex scaling bagi 6000. Oke, saya nyoba akan saya bagi dulu, kan sama saja ya. Berarti input dibagi 6000. Oke, berarti kita ambil instruksi yang bagi F spasi D10 spasi D0, berarti input bagi 6000 ditaruh di D12. Oke, di sini kenapa kok dari D10 saya pakai ke D12? Sebab untuk bilangan floating itu 2 word. Berarti misalkan D10 floating itu yang digunakan adalah D10 sama D11.
level. Nah, ini kalau saya biasakan kasih keterangan, sebab misal kita gunakan alamat yang sama nanti biar ketahuan, biar nggak kedobelan gitu alamatnya. Oke, setelah itu kita kalikan. Berarti kali F, bintang F, spasi D12 dikalikan D14, D14 nya nanti hex scale, taruh di D16. Nah, hex scale ya. Tadi misalnya belum tulis aja ini hex scale misalnya. Komennya, hasilnya level. Setelah jadi, kita download ke PLC. Ketik ini, klik mau konten atau tanda petir, setelah itu download ke PLC, transfer to PLC. Sini. Nah, ini udah terhubung ke PLC ini. Ini anggap saja injektor 4 sampai 20 mili. Oke, hex scale. Ini ya. Misalkan ini hex scale-nya yang di 14 itu diisi dengan 100 misalkan. Oke, ini sekarang 3,9 ya. Anggapnya 4 mili lah. 4 mili. Untuk 20 milinya di sini nilainya 100 ya, sesuai hex scale-nya. Nah, ini. Dan misalkan inputnya 3 ribuan, 3070 lah. Berarti nanti akan tampil 51. Seperti ini. Oke, misal itu kalau level. Misalkan ini dihubungkan dengan temperatur misal, dan temperaturnya itu ring 400. Berarti tinggal rubah saja di sini itu menjadi 400. Oke. Berarti misalkan di sini ada 20 mili masuk, akan tampil 400. Misalkan 4 mili ya. 4 mili. Nah, dia akan tampil 0. Di sini memang ada selisih ya, 1 koma. Sebab di sini ada inputnya sudah terbaca 23. Berarti bisa jadi outputnya dari ini yang enggak murni 4 mili. Oke. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.